Oke, oke. Jadi lanjut dari yang tadi, selanjutnya kita akan coba untuk bahas tentang beberapa metode eksplorasi geofisika. Jadi, kalau misal berbicara tentang geofisika itu pasti, wah, arah bicaranya itu pasti ke metode eksplorasi, kemudian pengolah data, inversi, dan sejenisnya gitu. Nah, maka dari itu di sini kan saya akan coba untuk menjelaskan metode eksplorasi yang ada dalam di geofisika gitu. Nah, eh sebelumnya sebentar saya akan share screen terlebih dahulu. Jadi nanti penjelasannya dibantu oleh PPT. Nah, sebenarnya metode eksplorasi geofisika itu banyak banget teman-teman, tergantung dari apa yang kita mau gitu, apa yang kita cari. Nah, perbedaan itu yang menyebabkan banyaknya metode eksplorasi geofisika atau beragam lah. Jadi beda-beda yang dicari ya beda penerapan metode dong harusnya. Dan nggak sembarang metode bisa dilakukan kalau misalnya kita mencari sesuatu gitu. Nah, harus tahu dulu apa yang dicari, apa yang diukur, parameter fisiknya apa, eh, baru kita pilih metode yang cocok itu apa seperti itu. Nah, di sini sebentar, oke, bisa yuk. Nah, di sini judul slide pertama adalah metode eksplorasi geofisika terdiri dari tiga kata, metode metode eksplorasi dan geofisika. Tentunya ketiga kata ini memiliki makna yang berbeda. Dari yang awal dulu, misal dari video yang kemarin saya sudah menjelaskan tentang geofisika. Nah, sebenarnya apa sih itu geofisika? Kita balik ulang sebentar. Jadi geofisika itu di mana ilmu yang mempelajari tentang bawah permukaan bumi dengan menerapkan metode-metode matematika dan fisika gitu. Jadi tanpa harus turun langsung atau menggali secara langsung, kita tahu gitu. Jadi kita memanfaatkan parameter-parameter fisika untuk memetakan apa yang ada di bawah permukaan bumi seperti itu. Nah, kemudian kalau eksplorasi, eksplorasi itu bisa dikatakan dengan apa ya, semacam survei atau pencarian, ya eksplorasi kan, mengeksplor atau mencari tahu sesuatu dengan tujuan tertentu gitu. Nah, kalau misal metode itu ini ada next, lalu, nah, sebentar balik. Ini geobasic exploration. Jadi ini dulu ini. Nah, metode. Jadi metode adalah cara kerja yang teratur, sistematis, dan terstruktur untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau misalnya kita analogikan nih teman-teman, teman-teman sedang bikin karya tulis PKTI, ya bikin karya tulis lah ya, KTI KTI gitu. Nah, pastikan teman-teman untuk mencari data atau objek data itu kan perlu yang namanya metode penelitian. Nah, atau metode eh, perolehan memperoleh data gitu. Nah, pastikan nantinya ada yang namanya eh, metode eksplorasi, metode wawancara gitu. Kemudian metode kuesioner, kemudian maupun eh, dan sejenisnya gitu lah. Ada kan? Nah, itu sama teman-teman. Jadi kalau di eksplorasi geofisika, nah untuk memperoleh sesuatu kita juga perlu metode atau cara kerja yang teratur dan sistematis itu seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya menurut KBBI, metode itu adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Atau bisa juga cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Jadi, ya sama sebenarnya di geofisika juga untuk memetakan sesuatu itu juga perlu metode atau cara kerjanya gitu. Nah, dia lanjut lagi di eh, Geophysics Exploration. Jadi kalau misalnya digabung metode eksplorasi geofisika, jadi metode yang mengetahui kondisi bawah permukaan bumi tanpa panggilan secara langsung dengan memanfaatkan sifat-sifat fisika batuan atau lapisan-lapisan yang ada di bawah permukaan bumi. Jadi kalau misalnya metode eksplorasi, eh, jadi caranya lah kita untuk tahu apa saja
yang ada di bawah permukaan bumi gitu dengan prinsip-prinsip fisika. Nah, teknik ini tuh kadang kalau dimanfaatkan untuk mendeteksi keadaan atau keberadaan endapan mineral, minyak, kemudian gas, panas bumi, air tanah atau aquifer, kemudian serta struktur-struktur geologi tanpa pengeboran fisik. Jadi kalau misal di situ ada patahan, di situ ada apa ya pergeseran, kemudian ada kekar, sheet, dan joints, di situ kan dapat diidentifikasi gitu. Misalnya juga ada dike, kemudian ada seal. Itu juga dapat diidentifikasi teman-teman dengan metode eksplorasi geofisika. Tergantung nanti metodenya, misal kalau misal dike kan terjadi ketimpangan apa ya istilahnya? Ketimpangan densitas kan. Eh, densitasnya kan lebih tinggi yang dike gitu. Atau dike itu kan cenderung batuan beku kan. Nah, batuan beku itu kan cenderung ferromagnetis. Jadi lebih apa ya, lebih terpengaruh lah terhadap medan magnet. Nah, apa metode yang menggunakan medan magnet? Misalnya kita coba gravitasi, oh kurang cocok, tapi bisa, oh, tapi ntar sulit. Oke, kita ganti, misal pakai magnetik. Oke, cocok, pakai magnetik karena berhubungan ini. Pakailah magnetik. Nah, nantinya hasilnya juga akan dapat merepresentasikan keadaan di bawah permukaan bumi dengan baik seperti itu. Nah, oke, next, next. Nah, ini sebetulnya ini ya, saya merangkum metode eksplorasi geofisika itu kan sangat banyak, tetapi itu tuh penurunan dari apa ya, kayak kakeknya gitu. Nah, ini saya mencoba untuk merangkum beberapa metode eksplorasi yang umum digunakan gitu. Nah, yang pertama adalah seismik, kemudian resistivitas atau geolistrik, kemudian magnetik, gravitasi, dan elektromagnetik. Nah, gini teman-teman, nantinya si beberapa cabang ini itu akan diturunkan kembali. Nah, ada nama-namanya kembali. Misal eh, di seismik, misal menggunakan seismik refleksi, kemudian refleksi dan refraksi gitu kan. Kemudian juga ada yang namanya MISW, kemudian MISW itu di resistivitas kalau nggak salah. Kemudian kalau kemudian di EM itu banyak, ada TDEM, FDEM, kemudian ada apa lagi ya? Ntar dibahas lah. Kalau misal di geolistrik ada IP, ada ERT, kemudian di elektromagnetik tadi itu ada GPR gitu. Nah, diturunin teman-teman. Jadi konsepnya itu beda-beda lah. Dari seismik kan dari gelombang elastik gitu kan. Nah, itu turun kembali, misal digabung jadi dipecah jadi refleksi, refleksi dan apalagi gitu. Nah, ini kegunaannya aja. Kemudian seismik itu untuk mencari struktur geologi seperti patahan atau lipatan dan pelapisan misal. Itu juga bisa karena dia memanfaatkan respon dari gelombang elastik. Kemudian resistivitas atau geolistrik. Misal apa sih yang menyebabkan dia itu resistif terhadap arus listrik. Misal mencari misal air gitu. Nah, berarti cocok untuk mencari sumber air tanah, kemudian kedalaman batuan keras atau deteksi pencemaran tanah. Seperti itu. Nah, kemudian untuk magnetik, misal magnetik kan cenderung akan berkolerasi dengan mineral-mineral logam atau ferromagnesian. Jadi ya sangat cocok banget untuk digunakan mencari endapan-endapan tersebut. Misal mencari endapan mineral logam seperti biji besi dan lain-lain seperti itu. Dan juga bisa loh magnetik itu untuk memetakan struktur batuan dasar karena sifatnya. Nah, kemudian juga ada gravitasi untuk memetakan cekungan-cekungan atau kekosongan atau ruang-ruang yang ada di bawah, terutama misal di kars atau istilahnya dia itu kekurangan massa gitu. Nah, di sini memetakan cekungan sedimen besar dan mendeteksi perbedaan massa jenis batuan di bawah permukaan seperti itu. Karena kan kalau semakin besar massanya, maka kan dia kan akan semakin apa ya, memiliki medan gravitasi yang besar gitu. Kemudian elektromagnetik atau WM, cari mineral konduktif dan memetakan zona panas bumi atau yang disebut sebagai
dengan geothermal seperti itu. Nah, ini sih teman-teman, ini adalah 5 apa ya metode dasar dari apa ya eksplorasi geofisika sebenarnya. Kalau misal menurut saya gitu. Kalau misal teman-teman ada lagi nih, ada kok Kak yang semisal pakai itu. Boleh, boleh banget dicantumin atau dijelaskan di kolom komentar teman-teman. Monggo. Nah, di sini seismik, resistivitas, magnetik, graviti, elektromagnetik, dan masing-masing dari sini itu menghasilkan model yang berbeda atau menghasilkan apa ya output yang berbeda gitu. Misal kita cari, ya gitulah. Intinya kayak misal kita mau mencari apa, pakainya apa, dan outputnya nanti apa gitu. Nah, itu kan kayak misal kita, masa iya kita mau mancing, tapi kita bawa sapu, kita bawa apa ya pel-pelan, kan nggak mungkin gitu. Nah, jadi ya kalau misal mau cari ikan, ya pakai jaring, ya pakai alat pancing, pakai umpan gitu. Nah, analoginya seperti itulah teman-teman. Jadi nggak bisa kita ngawur Pak mau nyari ini pakai metode ini aja, nggak bisa teman-teman. Jadi apa ya hasilnya nanti bakal error, bakal nggak sesuai sama apa yang kita pengenin gitu. Itulah. Jadi harus sesuai. Nah, ini. Nah, yang tak kalah penting, parameter fisika. Kita kan sebagai orang yang geofisiksis, jadi kan parameter fisika itu yang ada di bawah permukaan itu cukup penting, teman-teman. Nah, ada apa aja sih parameter fisika yang nantinya akan digunakan untuk disesuaikan dengan metode-metode eksplorasi geofisika? Nah, pertama, itu ada resistivitas atau Rho. Iya, Rho. Kemudian gunanya resistivitas ini untuk mengukur hambatan batuan terhadap aliran listrik. Nah, biasanya apa ya parameter ini itu digunakan di metode geolistrik. Nah, sehingga itu dapat menunjukkan jenis material seperti batuan kering atau jenuh dengan air. Karena kan semakin beda apa ya, bahan atau hmm, semakin beda zatnya gitu. Itu juga akan memberikan respon yang berbeda. Kemudian konduktivitas, mengukur kemampuan batuan menghantarkan listrik sehingga berkaitan dengan kandungan fluid atau mineral konduktif. Jadi kan semakin dia apa ya, semakin dia kaya akan eh, istilahnya fluida di dalam batuan tersebut, maka kan dia akan semakin konduktif gitu untuk mengalirkan arus listrik. Beda dengan batuan-batuan beku atau batuan-batuan yang masif gitu. Nah, batuan-batuan yang masif itu cenderung resistif itu. Nah, kemudian ada charge ability atau mengukur kemampuan batuan menyimpan muatan listrik sementara yang umumnya itu berhubungan dengan keberadaan mineral-mineral logam seperti itu. Kemudian juga ada permitivitas, mengukur kemampuan material menyimpan energi dalam listrik sehingga mempengaruhi kecepatan rabat gelombang elektromagnetik. Kemudian misal ada juga nih teman-teman permeabilitas, itu permea itu kan berbicara tentang apa ya? Iya, kemudian juga ada eh porositas. Itu kan juga banyak. Porositas kan berbicara tentang banyaknya rongga dalam satu objek tersebut gitu. Kemudian di sini ada tegangan, kemudian medan listrik, kemudian ada medan magnet seperti itu. Untuk tegangan itu mengukur pada potensial akibat aliran arus yang digunakan untuk menghitung resistivitas. Kalau misalnya medan listrik atau itu mengukur kuat medan listrik di dalam medium. Ya, nantinya medan listrik ini tuh akan mencerminkan respon material terhadap sumber-sumber elektromagnetik seperti itu. Nah, kalau misalnya medan magnet itu mengukur kuat medan magnet akibat arus gelombang EM yang digunakan untuk mendeteksi konduktivitas di bawah permukaan. Nah, mungkin parameter fisikanya masih banyak ya yang mungkin yang kalian tahu pastilah banyak parameter fisika selain yang di sini yang saya sebutkan. Juga tadi kan saya spill gitu ada permeabilitas, ada porositas, ada densitas, gitu gitulah. Densitas kan menunjukkan satu rapat dari batuan tersebut. Oke, mungkin lanjut aja ya. Lanjut. Next. Nah,
Sebelum. Nah, oke, sebelum kita lanjut, kita kan tadi tahu dasar-dasar atau misal metode-metode eksplorasi apa saja yang akan kita gunakan. Gitu. Nah, yang nomor satu ini, oh ini adalah metode eksplorasi seismik, teman-teman. Dia pakai gelombang. Intinya gitu, seismik, seismo. Larinya kan pasti ke gelombang, gitu. Jadi bukan gelombang pita suara, bukan gelombang suara, bukan, tapi gelombang elastik, teman-teman. Kalau misal teman-teman gini, saya punya dua tali deh. Terus teman-teman kalian giniin. Nah, dikit ya talinya di ujung yang sana, digini-giniin. Nah, itu gelombang elastik. Nah, konsep gelombang elastik ini itu merambat di dalam bumi. Jadi kalau misal kita apa ya sumbernya sumbernya itu bisa ada dua sebenarnya. Nah, misal dari sumber diar, gitu kan. Terus muncullah gelombang di situ. Nah, ketika mereka atau gelombangnya ini melewati batas suatu lapisan, maka akan terjadi suatu eh, respon atau kontraksi gitu. Nah, maka dari itu, nah perbedaan kontraksi ini yang nanti akan diidentifikasi teman-teman. Nah, gelombang itu akan berubah saat melewati batas lapisan. Kemudian parameter apa yang diukur di seismik? Itu jadi kecepatan gelombang P dan kecepatan gelombang S. Kemudian juga densitas bisa. Nah, di seismik itu sendiri itu bisa dibagi lagi teman-teman. Jadi refleksi MISB maupun tomografi. Jadi kayak kayak gini. Ini di pengukuran di laut gitu. Ini kan gelombangnya dipantulkan, echo sounder-nya memantulkan gelombang, dipantulkan. Kemudian di sini juga dipantulkan juga refleksi dipantulkan, refleksi dibiaskan. Jadi perbedaan kecepatan di batas satu lapisan itu nantinya akan mempengaruhi reaksi dari si gelombang ini. Nah, cara kerjanya itu jadi sumber getaran, kemudian merambat, kemudian dalam proses rambatannya, entah itu dipantulkan atau dibiaskan, nantinya juga akan ditangkap oleh geofon. Nah, geofon ini nantinya akan apa ya, istilahnya akan memproses sinyal tersebut seperti itu. Next. Nah, ini refleksi. Nah, kita bisa lihat nih. Mungkin saya zoom biar teman-teman bisa lihat ya. Ini coba diperhatikan teman-teman. Nah, gini. Jadi di metode eksplorasi seismik itu kita memancarkan gelombang. Nah, ketika kita memancarkan gelombang, teman-teman, gelombang itu kan dapat dibentuk dan oleh alami. Nah, ini muncul istilah metode aktif dan pasif. Kalau misal aktif, itu ini kita buat sendiri sumbernya. Misal dari apa ya beban yang dijatuhkan gitu, backdrop BD. Kita jadi beban digantung kemudian dilepaskan gitu kan. Boom. Itu kan nantinya ketika dia itu bersentuhan ke tanah itu kan akan memancarkan gelombang. Nah, itu nanti yang akan diukur. Kemudian juga bisa menggunakan dynamit. Jadi bom. Kita bisa menggunakan bom untuk melepaskan gelombang gitu. Nah, kemudian belum. Kemudian kalau misalnya yang pasif itu kita tanpa harus ini teman-teman, tanpa kita harus membuat sumber-sumber itu sebenarnya itu tuh sudah ada secara alami gitu. Misal di mikro 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 tremor gitu kan, kita mengukur apa ya, misal getaran, mikro tremor kan getaran gitu, mikro kecil tremor reaksi yang ditimbulkan gitu. Jadi kalau misal kita jalan gitu, ntar ya itu yang diukur kayak misal diem gini, kedengeran suara kendaraan dikeputih situ. Ya udah itu yang diukur gitu. Dan juga di sini kembali lagi ke konsep. Ini kan gelombangnya gitu. Nah, perbedaan lapisan ini tuh teman-teman mempunyai kecepatan yang berbeda gitu. Nah, misalnya di sini lebih tinggi, lebih rendah gitu. Maka biasanya akan berbeda pula seperti itu. Nah, di sini lapisan di mana gelombang seismik kita bergerak lebih lambat. Lapisan dengan kecepatan rendah, ini rendah, ini tinggi. Maka kalau misal dia itu lewat, itu nanti akan dibiaskan seperti itu, belok gitu lah. Seperti itu. Nah, ini juga akan, ntar deh, saya ini dulu deh.
Nah, ini yang refraksi, teman-teman. Nah, ini yang, Duh, oh ini yang refraksi, ini yang refleksi. Oke, ini yang refleksi, jadi pantulkan gitu. Refleksi kan pemantulan gitu. Nah, ini dipantulkan gitu. Ini batas pemantulnya adalah yang perbedaan lapisan tersebut. Kemudian ini receivernya. Jadi gitu lah, mekanismenya cuma dipantulkan gitu. Nah, kemudian misal tujuan refleksi itu mencari minyak atau gas bumi di lapisan sangat dalam. Kemudian konsep konsepnya itu tadi sistem cermin. Gelombang ditembakkan, memantul di batas lapisan, lalu terima sensor gitu. Itu refleksi. Nah, kemudian yang di sebelah ini, yang tadi itu, yang mau bicara tentang kecepatan rendah dan kecepatan tinggi, itu adalah refraksi, teman-teman. Jadi, ini jalur gelombangnya ketika terdapat satu perbedaan kecepatan di suatu batas lapisan, maka akan gelombang tersebut akan dibelokkan gitu. Nah, tujuannya apa? Untuk mencari kedalaman batuan-batuan seperti bedrock atau sejenisnya gitu. Nah, untuk konsepnya ya sistem pembiasan gitu. Adalah di seismik itu diajarkan hukum Stelius, terus hukum lainnya ada lah pokoknya gitu. Kemudian gelombang merambat di sepanjang batas lapisan keras, baru kemudian naik ke atas seperti itu. Nah, ini yang paling penting adalah kita gelombang. Kalau misalnya bicara tentang gelombang, gelombang itu ada dua, body wave dan surface wave. Nah, kalau misal body waves itu teman-teman, jadi kalau misal body waves itu gelombang badan yang dimana itu nantinya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang S dan gelombang P. Karakter dari dua gelombang S dan P ini juga berbeda. Gelombang S itu tidak bisa eh, apa ya melewati benda cair. Kalau misalnya gelombang P itu bisa, cuman nantinya akan dibiaskan sehingga nanti ketika pembiasan itu terjadi, tercipta ruang kosong yang tidak dilintasi oleh gelombang dan dinamakan sebagai shadow wave zone gitu. Nah, ini refleksi dan refraksi. Paham? Oke, bagus. Kemudian, nah ini ada MISW atau Multi Channel Analysis of Surface Waves. Jadi ini tuh tadi kan kalau misal seismik refleksi dan refraksi itu kan menggunakan body waves gitu. Nah, kalau yang di sini di MISW itu menggunakan surface wave apa? Gelombang relik seperti itu. Nah, kalau di surface wave itu kan ada dua, relik dan low. Arah rambatan gelombangnya kan juga berbeda. Dan di sini itu menggunakan gelombang relik. Parameter fisiknya apa? Kecepatan gelombang geser atau VS. Tadi itu kalau misalnya seismik itu adalah ya VS ya sih. Kecepatan gelombang geser. Kemudian outputnya itu grafik profil versus terhadap kedalaman. Menentukan apakah tanahnya itu kategori tanah lunak, sedang atau keras itu bisa diidentifikasi teman-teman. Kemudian juga ininya adalah gelombang permukaan, apa ya, bahan atau ya istilahnya bahan yang kita gunakan untuk gelombang permukaan. Bahas properti lah. Menganalisis kecepatan getaran yang merambat di permukaan tanah untuk tahu tingkat kekuatan tanah. Jadi sebenarnya gini teman-teman, ini tuh menurut saya sangat membantu dalam mengidentifikasi apakah tanah tersebut itu mudah longsor atau tidak. Nah, karena begini, ketika tanah tersebut mudah longsor dan ketika itu enggak, kita nggak tahu nih tanah tersebut itu ternyata mudah longsor, tapi kita nggak tahu apa bahwa tanah tersebut itu nggak longsor karena kita nggak mencoba untuk melakukan eksplorasi geofisika menggunakan ini ya MSW gitu. Nah, kita akhirnya bangun rumah tuh di situ. Awalnya kuat. Nah, tetapi ketika terjadi suatu getaran, entah itu karena misal dari pabrik, misal dari apa ya, misal dari gempa, ternyata getaran tersebut ketika mencapai suatu batas, suatu berapa ya, suatu batas lah ini, suatu tingkat tertentu, di mana di suatu tingkat tertentu tersebut itu menyebabkan longsor teman-teman. Jadi tidak terkompaksi tanah tersebut, tidak apa ya, terkonsolidasi lah nantinya. Nah, akhirnya tanah tersebut itu akan
longsor gitu. Maka kan juga akan rugi kan gitu. Nah, gini juga saya sempat pernah ingat waktu itu eh oh, bukan itu beda tema. Ya, oke. Nah, kemudian juga yang selanjutnya yang keempat adalah tomografi atau seismik tomografi. Tomografi adalah metode yang memetakan distribusi sifat fisik batuan permukaan berdasarkan variasi kecepatan gelombang seismik. Untuk parameternya ya, itu adalah slowness atau kebalikan dari kecepatan yang atau distribusi kecepatan di setiap titiknya. Dan output citra berwarna 2D 3D yang menunjukkan area mana yang cepat keras, di mana yang lambat gitu. Sistemnya kayak CT scan. Jadi kita menembakkan gelombang dari berbagai sudut untuk menghasilkan gambar penampang yang utuh. Oke, next. Oke, sebentar. Oke, jadi untuk yang selanjutnya, metode eksplorasi selanjutnya itu adalah gravitasi. Kita tahu bahasanya eh ketika apa ya benda tersebut itu memiliki massa, maka dia otomatis akan memiliki gaya gravitasi atau medan gravitasi. Sebenarnya gini, gaya gravitasi itu adalah konsekuensi dari eh, hadirnya massa seperti itu. Ada massa, ya harus ada medan gravitasi gitu. Nah, yang sering kali dipakai konsepnya itu milik Newton. Jadi apa ya? Yang ini rumus ini, yang G M1 M2 per R kuadrat. Jadi beliau itu menyatakan bahasanya besar gaya gravitasi itu akan sebanding dengan besar massa, tetapi akan berbanding terbalik dengan jarak keduanya seperti itu. Ini sama kalau misalnya kita bumi. Bumi itu berapa sih massanya? Kan berjuta-juta ton gitu. Berat lah istilahnya. Nah, sama bumi kan berat. Manusia kan tidak lebih berat daripada bumi kan, misalnya lebih ringan gitu. Nah, maka dari itu kita yang tarik ke bumi, ke pusat bumi seperti itu. Karena ya pusat bumi lebih berat dan densitasnya lebih tinggi seperti itu. Nah, konsep variasi percepatan gravitasi yang diukur itu adalah percepatannya, percepatan gravitasi atau yang disebabkan oleh perbedaan densitas batuan di bawah permukaan. Semakin rapat batuan, semakin besar gaya gravitasinya. Kemudian yang diukur atau parameternya itu apa? Yang diukur itu variasi massa jenis atau densitas seperti itu. Mengukur perbedaan tarikan gaya berat di permukaan bumi, batuan yang lebih padat atau berat punya tarikan gravitasi yang lebih kuat dibandingkan batuan yang memiliki rongga atau ringan, misalnya skoria yang istilahnya strukturnya itu vesikular gitu. Nah, itu kan kumis itu kan ringan kan seperti itu. Nah, inilah jadi dia itu mengukur densitas seperti itu. Nah, tapi eh ini tuh nggak mudah teman-teman. Gravitasinya itu untuk memperoleh sebuah anomali, apakah di situ itu anomalinya turun atau naik, positif atau negatif, itu nggak mudah. Prosesnya itu banyak teman-teman. Jadi kayak misal kita harus melakukan koreksi terhadap apa ya terrain, kita koreksi terhadap free air, dan masih banyak lagi itu nantinya akan tercipta anomali Boger di situ. Nah, ini perbedaan ini disebut sebagai anomali anomali gravitasi sehingga diperoleh peta anomali Boger. Gitu. Eh, bentar. Next. Bentar, bentar. Nah, gini nih. Kan gr- pada apa ya metode eksplorasi graviti ini itu menggunakan alat yang namanya gravimeter. Nah, gravimeter itu ada tipenya itu banyak teman-teman. Nah, di gravimeter itu terdapat gas di dalamnya. Gas ini sangat sensitif terhadap benda-benda yang memiliki apa ya istilahnya yang dapat menarik dia gitu karena adanya medan gravitasi terus eh, gitu. Nah, nantinya ini secara singkatnya nanti akan diperoleh seperti ini. Ini adalah mass depth sheet. Ini semacam
kekurangan massa gitu. Kemudian ini ya eksis, emas eksis itu kelebihan massa seperti itu. Ke arahnya kan seperti ini. Tapi ya nggak serta-merta, oh di sini ada besi, maka arahnya gini. Enggak, teman-teman. Jadi kan ada banyak faktornya di situ. Nah, misal di sini anomali positif itu konsentrasi logamnya tinggi. Kalau misal negatif itu wilayahnya itu sering atau sedang ditekan atau bawa kekurangan massa lokal karena suatu alasan. Entah karena habis single atau gimana itu kan, atau memang daerahnya kars, itu kan kita nggak tahu gitu. Nah, jadi eh simpelnya gini, konsep kerjanya adalah kita perlu data mentah, kita koreksi terlebih dahulu gitu. Tide, pasang surut, koreksi pasang surut, kemudian drift, kemudian latitude atau koordinat, kemudian free air, boger maupun terrain. Nah, kemudian setelah dikoreksi, kemudian diinterpretasikan, maka muncullah anomali gravitasi seperti itu. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh apa ya? Anomali gravitasi seperti itu. Nah, koreksi pasang surut atau tidal gitu. Kemudian erosi apung atau drift menghilangkan kelelahan bekas pada alat gravimeter akibat waktu. Nah, seperti itu. Ini apa ya? Ini ya pengertian lah koreksi-koreksi yang diperlukan setelah kita memperoleh data gravitasi seperti itu. Koreksi lintang, udara bebas atau free air menghilangkan efek perbedaan setting yang diukur. Kemudian lintang itu menghilangkan efek bentuk bumi yang papat, tidak bulat sempurna. Kemudian ada koleksi Bogor yang menghilangkan efek massa batuan yang ada di bawah titik ukur hingga muka laut seperti itu. Ini adalah anomali gravitasi negatif itu seperti ini. Eh, Positif itu seperti itu anomalinya, dia ini kalau imbang ya dia akan lurus Pak. Yang normal dia lurus itu. Dia lurus gini kan. Karena ya normal kan misalnya gini tinggi bukan berarti gravitasinya juga akan positif, enggak. Itu dilihat kembali lagi di bawah permukaannya seperti apa gitu. Ini kan imbang tuh jadinya. Kalau ini kan baru dia positif seperti itu karena dia kelebihan massa di situ. Dan juga cekungan-cekungan gitu juga berpengaruh teman-teman. Jadi kalau saya mau cari apa gitu yang bolong-bolong bisa pakai metode ini. Oke, yang selanjutnya yang ketiga adalah magnetik atau metode eksplorasi geofisika, metode magnetik seperti itu. Nah, konsep magnetik itu bervariasi tergantung dari medan magnet bumi akibat suatu batuan. Ini tuh nantinya akan berkolaborasi teman-teman tentang pembentukan kerak sebetulnya. Ya, pembentukan kerak. Kemudian batuan bermagnet itu akan menghasilkan anomali. Betul, anomali banget. Kemudian parameter fisik yang digunakan adalah susceptibilitas magnetik. Jadi seberapa apa ya, kuat batuan tersebut menghantarkan medan magnet atau tertarik lah istilahnya. Kemudian atau ini ya, susceptibilitas magnetik sih. Kemudian outputnya adalah peta anomali magnetik. Alatnya menggunakan magnetometer seperti itu. Nah, seperti ini. Anomali magnetik adalah seleksi atau perbedaan antara nilai medan yang kita ukur di lapangan dengan nilai medan magnet teoritis atau normalnya bumi seperti itu. Nah, ketika memang terjadi gap di situ, maka ya terjadi anomali magnetik. Nah, ini juga akan berhubungan sebenarnya studi tentang paleomagnetisme itu sudah lama. Itu di wilayah rifting atau di Mid Oceanic Ridge. Di situ itu menjadi bukti banyaknya anomali-anomali magnetik seperti itu. Nah, karena kalau misalnya kita lihat di situ itu semakin dekat dengan apa ya uh, mid oceanic ridge-nya itu dia akan cenderung membentuk suatu semacam barcode gitu loh. Nah, karena apa? Karena ya batuan itu ini tentang suhu kari. Suhu kari itu kan titik kuri yang itu loh titik 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 leleh dari satu batuan yang dapat menghilangkan sifat kemagnetan batuan tersebut. Nah, kemudian setelah dia leleh, kemudian saat dia membeku, dia kan akan merekam medan magnet pada saat itu. Magnet itu
ketika terekam, kemudian nggak terekam, selama waktu lama, kemudian terekam kembali. Nah, itu yang membuat barcode itu ada seperti itu. Nah, gini, arah medan magnet itu gini, bukan tanah, anomali magnetik, bukan. Next. Eh, bentar. Oke, selanjutnya adalah metode yang paling setrum-setrum bagi kalian yang memang suka setrum. Ini, geolistrik. Metode geofisika yang mempelajari sifat aliran listrik di dalam bumi dengan cara menginjeksikan arus arah atau DC ke bawah permukaan. Jadi kita ada elektroda nanti namanya, terus ditancapkan, das. Terus ada arus dan juga tegangan gitu. Terus disetrum, seret, apa ini persilangan dari gelombangnya ini atau arusnya ini direkam seperti apa nantinya akan ketahuan seperti itu. Nah, tadi itu yang parameter di sini itu adalah hambatan jenis atau resistivitas gitu. Biasanya geolistrik ini menggunakan 4 elektroda di permukaan, 2 elektroda harus menginjeksikan listrik, sementara 2 elektroda potensial itu mengukur beda tegangan yang dihasilkan. Jadi seperti ini teman-teman. Yang P itu kan elektroda potensial itu dihubungkan dengan voltmeter yang misal yang hambatan jenis, yang hambatan jenis mohon maaf, yang elektroda arus itu dihubungkan di sini di luarnya seperti itu. Kemudian, mohon maaf, ini konektivitas, kebalikan dari konektivitas dan chargeability atau IP, kemampuan batuan itu menyimpan arus listrik. Nah, di gas listrik ini itu diturunkan metode-metodenya itu banyak teman-teman. Jadi nggak cuman geolistrik ya geolistrik aja, nggak banyak. Tapi sebelum ke sana aku coba untuk di geolistrik ini tuh ada istilah-istilah teman-teman. Ada kayak pol-pol, dipol-pol, dipol-dipol, kemudian ada Wener, kemudian ada juga Schlumberger seperti itu. Nah, ini jadi ini tuh kayak misal apa ya, metode, bukan metode sih, caranya juga. Misal setelah bersih, keunggulannya itu sangat baik untuk penetrasi secara vertikal. Jadi kalau misalnya gini itu bagi bagus lah. Kemudian kalau misal Wener itu sensitif terhadap perubahan lateral atau mendatar gini. Nah, kemudian kalau misal dipol resolusi tinggi untuk pemetaan 2D atau 3D tomografi. Kalau misal dipol penetrasi lebih dalam dengan sinyal yang lebih stabil dibandingkan dengan dipol. Kalau misal pol itu jangkauan paling dalam tetapi resolusinya rendah. Kadang itu digunakan itu gabungan teman-teman. Jadi dimodifikasi misal setelah konfigur apa ya, misal metode atau cara selam bersih dan benar itu digabung gitu agar datanya itu nanti akan eh, cocok atau akan bagus seperti itu karena ya sensitif terhadap lateral iya, vertikal dan lateral seperti itu. Nah, misal selam bersih dengan dipol-dipol itu juga boleh, benar dipol-dipol juga boleh gitu. Tergantung sih, tergantung kitanya nantinya eh, mau detail apa atau sebagus apa gitu. Next. Nah, ini turun yang pertama adalah metode IP atau induced polarization. Jadi parameter krisisnya itu charge ability, kemampuan polarisasi dan resistivitas. Nah, yang diukur apa? Yang diukur adalah peluruhan tegangan atau voltage decay setelah arus listrik dimatikan. Jadi ketika itu di charge, itu kan di charge, kemudian discharge dicabut ya. Sebenarnya setelah dicabut itu masih ada sisa-sisa arus yang ada di bawah teman-teman. Nah, kemudian nih, nah itu yang digunakan di metode IP ini gitu. Outputnya adalah penampang 2D, 3D. Biasanya itu menunjukkan zona-zona yang ada mineral-mineralnya seperti itu. Ini teman-teman. Jadi gini. Oke. Nah, ini yang kedua adalah phase atau vertical electric sounding gitu. Metode untuk pengetahuan variasi resistitivitas secara vertikal atau mendalam. Tuh, secara kedalaman lah. Kemudian jarak elektroda itu harus diperbesar secara bertahap sehingga harus menembus lebih dalam.
parameter fisiknya itu berupa resistivitas. Yang diukur apa? Arus dan tegangan dong. Itu kan dia menggunakan listrik seperti itu. Kemudian juga output yang dihasilkan dari fase ini adalah model satu d dan kurva Solving. Itu semacam rho versus kedalamannya. Seperti itu. Kemudian ada juga electrical resistivity tomography atau ERT. Metode ini tuh sebenarnya gabungan sih. Kalau misalnya saya nangkepnya itu gabungan dari resistivity dan tomografi tadi. Nah, untuk memetakan distribusi resistivitas secara 2D atau 3D, banyak elektroda itu digunakan sekaligus dan dikombinasikan secara otomatis untuk mendapatkan data yang rapat. Parameter fisiknya juga sama, masih resistivitas karena ini berhubungan dengan listrik, jadi ya mau nggak mau resistivitas seperti itu. Kemudian output itu penampang resistivitas, kemudian ada juga model distribusi bawah permukaan. Oke, lanjut lagi ke elektromagnetik. Nah, elektromagnetik ini yang terakhir ya, sih. Oke. Nah, jadi menggunakan gelombang-gelombang elektromagnetik. Jadi metode geofisika ini itu memanfaatkan gelombang EM untuk mengetahui sifat konduktivitas listrik batuan di bawah permukaan tanpa harus menyentuh tanah secara langsung gitu. Atau near kontak lah istilahnya. Kemudian apa aja yang diukur atau parameter fisiknya itu apa aja? Jadi parameter fisiknya itu ada beberapa seperti konduktivitas, resistivitas, dan juga permitivitas seperti itu. Jadi kalau misalnya konduktivitas ini kan akan berbicara tentang kemampuan dia dalam mengantarkan listrik. Kalau misalnya permitivitas adalah kemampuan dia dalam menyimpan energi listrik seperti itu. Nah, komponennya apa aja? Misal di sini tuh ada transmitter atau pemancar, alat yang apa ya, mengirimkan sinyal lah istilahnya. Kemudian ada respon bawah tanah, kemudian alat ini tuh mengirimkan sinyal magnet ke bawah tanah. Eh, kemudian jika di bawah tersebut itu ada logam, kemudian berapa hal seperti air asin, lempung, basah, benda itu akan menjawab dengan menciptakan medan magnet yang baru atau disebut sebagai arus sekunder di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah receiver atau penerima, ya penerima. Alat ini tuh menangkap jawaban tadi. Jika jawabannya kuat, berarti ada sesuatu yang sangat konduktif di bawah sana. Jadi kuat atau lemahnya itu pada dasarnya nantinya didasarkan pada kuat enggaknya gitu. Nah, di sini ada turunannya lagi, teman-teman. Ada metode MT atau magnetotelurik gitu. Kemudian parameter fisiknya yang diukur adalah sensitivitas dan jenis batuan yang diukur variasi medan magnet dan medan listrik alami bumi secara simultan. Outputnya adalah pola model penampang resistivitas dalam seperti itu. Nah, MT ini itu masuk ke dalam eh, pasif. Saya itu agak apa ya takut tertukar antara MT itu mikrotremor atau magnetotelurik seperti itu. Nah, eh, kalau misalnya MT yang ini itu cenderung pasif dia. Itu mungkin menjadi eh, kelebihan kalau misalnya tidak berat lingkungan. Kemudian juga kekurangannya apa? Kekurangannya adalah sangat sensitif terhadap gangguan atau noise listrik buatan manusia seperti kabel PLN atau ya pagar-pagar listrik, gardu listrik itu noise-nya parah seperti itu. Oke, next. Nah, ini selanjutnya adalah TDM atau time domain elektromagnetik. Ini itu kayak didasarkannya pada waktu. Nanti ada frekuensi juga atau FDM itu didasarkan pada frekuensi seperti itu. Nah, metode EM yang mengamati respon terhadap waktu setelah sumber dimatikan. Medan EM dinyalakan, dimatikan, arus industri di bawah tanah meluruh dan diukur terhadap waktu. Nah, parameter fisiknya apa? Itu adalah konduktivitas. Dan yang diukur adalah respon medan magnet terhadap waktu. Outputnya apa? Misal outputnya adalah dalam bentuk kurva decay dan profil konduktivitas atau kedalaman seperti itu. Ini adalah contoh alatnya. Gitu. Nah, ini adalah FDM. Jadi FDM adalah frekuensi domain elektromagnetik. Jadi berbasis frekuensi tertentu. Medan M itu kontinu dengan frekuensi tertentu. Respon diukur dengan di sini itu respon diukur
sebagai perubahan amplitudo dan fase seperti itu. Parameter fisiknya adalah konduktivitas dan resistivitas yang diukur adalah amplitudo dan fase sinyal. Outputnya adalah peta, profil dangkal maupun peta konduktivitas seperti itu. Nah, ini adalah GPR di HMTG itu ada kalau nggak salah. Iya, ada GPR. Saya pernah lihat warna merah semacam kayak mobil dorong gitu. Nah, sebenarnya selama dia didorong itu dia itu akan memancarkan gelombang teman-teman atau ya gelombang elektromagnetik tadi itu. Nah, metode M frekuensi tinggi untuk eksplorasi dangkal atau gelombang radar dipantulkan oleh perbedaan sifat material-material tertentu. Jadi ketika sifatnya itu berbeda dengan yang lain secara drastis, maka ya dia akan dipantulkan seperti itu. Maka di sini parameter fisiknya adalah permitivitas yang diukur adalah waktu tempuh gelombang. Outputnya adalah radiogram seperti itu. Nah, mungkin cukup sampai itu saja penjelasan yang dapat saya share ke teman-teman semua. Kurang lebihnya mungkin dapat teman-teman tambahkan atau referensi karena di sini referensi saya itu cuman banyak sih, cuman kemarin tuh baca yang ini yang apa buku geologi fisik tuh karya Carlsen Hammer. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman tentang metode metode eksplorasi geofisika. Jadi yang terutama yang paling penting adalah kita menyesuaikan terlebih dahulu tentang apa yang kita mau, apa yang kita pengen sebenarnya itu di apa. Kalau misalnya memang pengennya kita cari di emas ya pakai metode ini gitu. Mungkin kalau misalnya saya salah metode ya nggak sesuai dong nantinya apa yang kita ini kan yang kita inginkan seperti itu. Mungkin coba kita kembali sebentar awal. Itu teman-teman. Jadi ya semua itu tergantung kitanya sih. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya ya teman-teman. Oke, dadah.